Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genap. Yang ketiga tapi malah genap nih. 3 kali. Yang ketiga lebih kompak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kita dari kematian kita yang sementara. Karena tidur adalah saudaranya mati. Sehingga kita dibangkitkan kembali dari kematian kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bekal dalam hati kita, yaitu bekal iman, yang menjadi bekal paling penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa iman manusia tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Orang yang gagah, orang yang kaya, orang yang berpangkat, siapapun itu orangnya, kalau tidak ada iman dalam hatinya, dia sesungguhnya bukan siapa-siapa dan sesungguhnya dia adalah tidak memiliki apa-apa. Karena apa-apa yang Allah titipkan sehingga orang itu menjadi kelihatan hebat, ya, hartanya banyak, sesungguhnya dia bukan hartanya. Bahkan orang yang badannya kekar, tubuh tinggi, kuat, perkasa, sesungguhnya dia juga tidak menguasai dirinya sendiri.
karena nyawa yang ada dalam badannya juga bukan miliknya. Dia hidup bergantung semuanya kepada Allah. Sementara kalau tidak ada iman, maka seluruh amal yang dilakukan, amal baik yang dilakukan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Dan seluruh harta yang diinfakkan atau seluruh harta yang dikeluarkan, ya, itu juga tidak akan ada pahalanya, tidak akan ada kebaikan. Dan bahkan kebaikan yang dilakukan tidak dianggap sebagai kebaikan. Jadi orang yang paling rugi di dunia, di akhirat adalah orang yang hatinya kosong dari iman. Oleh karena itu perkara iman wajib kita ulang-ulang terus menerus supaya asar kepentingan iman menghunjam dalam diri kita, dalam hati kita. Jangan sampai kita kemudian terpedaya dengan kehidupan dunia sehingga kita akhirnya mengalahkan kepentingan iman, kepentingan yang besar dalam hidup dan kehidupan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, memang perjuangan untuk senantiasa mempertahankan iman, ya, itu bukan perkara mudah. Karena apa? Kita akan selalu mendapatkan ujian dari segala penjuru. Dalam diri sendiri, ya, terkadang akan timbul hambatan yang besar, yaitu hambatan rasa malas. Ini, ya, anak-anakku semua perhatikan. Hambatan pertama datang dari diri sendiri, itu adalah rasa malas yang dihembuskan oleh syaitan dan hawa nafsu, supaya kita tergelincir dari perkara-perkara agama, supaya kita tergelincir dari perkara-perkara iman, supaya kita tergelincir, lepas, ya, dilepas oleh setan ini dari pertolongan Allah, ya. Maka rasa malas itu harus dilawan, ya. Dilawan pertama dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perlindungan dari sifat kaslan, ya, sifat malas. Karena kalau kita sudah kena malas itu, maka ibadah yang harusnya nikmat menjadi tidak nikmat, karena malas adalah sebuah bentuk sakit, ya. Jadi malas itu adalah merupakan sebuah penyakit dalam jiwa kita, sehingga dengan adanya malas maka nikmatnya ibadah menjadi hilang. Seperti sakit fisik, kalau orang itu dikasih sate rasanya jamu, berarti sehat apa sakit? Ya, sakit, ya. Hafi, ya, coba orang dikasih gulai, dikasih sate, tapi rasanya hambar, rasanya pahit, berarti sedang sakit. Kalau sehat, jangankan sate, gulai, ya, makan hanya dengan sambal sama keluban
wah nikmatnya luar biasa ya. Karena apa? Tubuhnya dalam keadaan sehat ya. Maka perlu supaya menjaga kesehatan badan, kesehatan tubuh, supaya kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan penting yang dibutuhkan oleh tubuh dengan nikmat. Begitu juga kita perlu supaya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa kita ya, penyakit iman kita. Salah satunya malas tadi ya. Supaya kita dapat menerima firman-firman Allah, sabda Nabi dengan nikmat dan mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi dengan nikmat ya. Kalau kenikmatan datang ketika kita beribadah, ketika kita ngaji, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjalankan sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan dua-duanya. Mendapatkan kelezatan dalam hidup ini, hatinya menjadi tenang ya, pikirannya tidak gembrungsung. Yang kedua, kita mengharapkan pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala ya. Karena janji Allah itu pasti datang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memang ketika Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang ya, Allah berikan kepadanya suatu situasi yang dapat dibaca ya oleh Allah. Ini orang sungguh-sungguh enggak ya diuji, seperti mana orang-orang dahulu diuji ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira akan dimasukkan surga? Apakah kalian mengira menjadi ahli surga? Kan gitu ditanya oleh Allah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Wah, ini ujiannya ya. Ujiannya untuk dapat mempertahankan iman ini ya begitu berat. Akan diteror, digoncang ya, disiksa. Orang zaman dahulu itu nabi-nabi dan para sahabatnya dalam rangka untuk mempertahankan iman, dalam rangka untuk bagaimana menegakkan iman, itu bukan dipuji-puji ya, tapi mendapatkan ujian yang berat luar biasa. Nah, kita kadang-kadang diserang dari dalam sudah dungklo ya, sudah loyo ya. Belum diserang dari luar, padahal serangan itu ya akan datang dari dalam dan dari luar. Itu rasa malas. Rasa malas itu akan menghadirkan kesukaran ya, kesulitan. Orang itu kalau sudah keserang rasa malas, nanti pasti dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan ya. Karena apa? Rasa malas ini akan dapat menutup otak dari berpikir kreatif ya. Kemudian akan menyebabkan kantuk dan tidur. Ini pada tidur semua gimana nih ya. Jadi rasa malas itu adalah penyakit yang harus kita serang ya. Nah, kesulitan-kesulitan akan datang ketika kita kurang semangat ya.
Itu karena diserang pertama supaya males kita berbuat kebajikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu ya kita harus berdoa. Doanya ketika kita mendapatkan kesulitan, itu setiap nabi-nabi telah memberi pesan sendiri, ya. Bagaimana Nabi Yunus ketika mendapat kesulitan, ya, dari ditelan perut ikan, ya. Sebenarnya itu cara Allah menyelamatkan dia, ya, dari kematian. Tapi Allah memberikan cara, yaitu dengan ditelan perut ikan. Tapi kok selamat ya di dalam ikan sampai berhari-hari, ya. Ini ditunjukkan dengan keagungan Allah, ya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka pertama-tama kalau kita sedang mengalami kesulitan, doa banyak-banyak doanya Nabi Yunus ini, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita ulang-ulang. Itu pesan dari Nabi Yunus, gitu, ya. Ketika menghadapi kesulitan dalam situasi seperti itu. Nah, sekarang pesan dari Nabi Musa ketika menghadapi kesulitan. Dia menghadapi penguasa yang dolim, yaitu Fir'aun, mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan teror, mendapatkan percobaan pembunuhan, ya kan, dikejar-kejar mau dibunuh, itu, ya. Kemudian dia harus melakukan suatu misi, menyampaikan pesan dari Allah, ya, misi dakwah yang harus disampaikan, ya. Padahal notabene Nabi Musa itu mandan cedal, ya. Maka dia berdoa, Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya. Ini adalah doa kita kepada Allah supaya dijembarkan dadanya, dimudahkan berbicara, supaya kita diberikan kesabaran, dan begitu seterusnya. Menghadapi permasalahan itu memang harus dihadapi, ya, dengan tegar. Karena apa? Karena permasalahan yang Allah hadirkan hanya merupakan cara Allah mendewasakan kita supaya menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Buah itu akan menjadi ranum, menjadi manis, menjadi besar. Itu bukan bim salabim, ya. Dari pentil dulu, ya kan, sepat, kemudian diguyur hujan, diterpa angin, kena sengatan matahari, musim dingin juga kena dingin. Berbagai macam cara Allah untuk kemudian membesarkan dan mendewasakan buah itu, ya, supaya jadi besar itu, ya. Ya, diguyur hujan, disengat oleh panas, digoncang oleh angin, tapi dia tetap istiqomah, maka dia akan menjadi besar. Dan sifat buah itu dari pahit cepat menjadi manis. Begitu juga kita ini, ya, kalau ingin berhasil menjadi orang yang diridhoi Allah, disukai oleh Allah, maka Allah nggak biarkan kita digoncang, ya. Kita diberikan suasana-suasana yang mungkin tidak disukai oleh hawa nafsu, ya kan? Tapi itulah cara mendewasakan kita, ya. Nah, ini penting. Kemudian bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika kita menghadapi perkara-perkara sulit, ya.
ya kan? Kemarin sudah kita ajarkan ya doanya. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Kan gitu. Sesungguhnya tidak ada perkara yang mudah kecuali Allah buat mudah, dan tidak ada perkara yang sulit kecuali Allah buat sulit. Jadi mudah dan sulit milik Allah. Kita ketuk pintu empunya ya, agar kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita juga berdoa ya, pesan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya kita saling membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kesulitan, dan kita berdoa Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan ya Allah, janganlah dipersulit. Yassir wala tu'assir. Kita mohon kepada Allah. Begitu juga kita berikan ya situasi yang orang lain juga ada kemudahan. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan dipersulit. Kalau masih bisa dipermudah, kenapa kita cari yang sulit kan gitu untuk mendapatkan sesuap nasi? Naudzubillah min. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, kemudahan. Janganlah kita mencari hal-hal yang sulit ya, kan gitu. Hal-hal yang menyebabkan orang menjadi khawatir ya. Ini hal penting. Dan kita berdoa kepada Allah juga. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, begitu seterusnya kita mohon kepada Allah. Karena setiap nabi memberi pesan-pesan kemudahan dan cara-cara mencari jalan keluar. Jangan kita kalut ya dengan kesulitan, akhirnya kita mikir di mana keadilan Allah. Melihat orang lain mudah, kok aku sulit, dresulo, akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Ada jalan keluar. Allah menunjukkan kita jalan keluar yang terbaik gitu ya. Maka oleh karena itu kita mesti kembali kepada Allah, mencari jalan keluar. Karena Allah menginginkan hambanya menjadi hamba-hamba yang bahagia. Happy ending, berakhir dengan bahagia. Nanti dipanggil Allah dengan husnul khotimah. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, dan kita diberikan kelezatan mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi, serta kita dihindari ya keberi kemudahan untuk menghindari larangan-larangan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.